Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki bab pembelajaran yang baru, yaitu analisis vektor dan gerak parabola. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan peserta didik dapat capai, yang pertama yaitu 3.5 menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.5 yaitu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan adik-adik memperhatikan animasi di bawah ini. Nah, animasi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu 2 orang anak yang sedang bermain sepak bola. Yang kedua, 2 orang anak yang sedang bermain lempar bola. Dan yang ketiga, seorang laki-laki atau seorang pria sedang melakukan servis ketika bermain bola voli. Nah, ketika melakukan permainan-permainan ini, pasti timbul berbagai pertanyaan, misalnya, bagaimana bentuk lintasan dari bola tersebut? Bagaimana cara agar tendangan kita ataupun lemparan bola kita melambung tinggi? Ataupun bagaimana cara agar bola yang ditendang ataupun bola yang dilempar memiliki jarak yang jauh? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana bentuk lintasan dari bola tersebut ataupun menghitung jarak terjauh dan tinggi maksimum dari bola itu. Pada slide sebelumnya kita sudah memperhatikan anak yang bermain sepak bola dan juga anak yang bermain bola voli. Gerak yang dihasilkan oleh benda tersebut merupakan contoh gerak 2 dimensi. Mengapa dikatakan contoh gerak 2 dimensi? Hal itu dikarenakan gerak benda yang dihasilkan oleh bola tersebut dapat diamati dari 2 sumbu koordinat, yaitu sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Gerak yang dihasilkan oleh bola tersebut akan kita analisis menggunakan vektor. Adik-adik sekalian sudah mempelajari vektor pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini kita akan menggunakan vektor tersebut. Besaran-besaran dalam gerak lurus dinyatakan dalam vektor yaitu 1. Vektor satuan dan vektor posisi. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang atau besar sama dengan 1. Contohnya, vektor A adalah suatu vektor satuan, maka besar A adalah 1, sedangkan besar 2A adalah 2. Pada gambar di samping, kita lihat ada 2 sumbu koordinat, yaitu sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Adapun vektor satuan dari sumbu koordinat X yaitu I topi, dan untuk sumbu Y yaitu J topi. Selanjutnya, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik materi pada suatu bidang datar 2 dimensi. Posisi suatu titik materi pada bidang datar dinyatakan oleh vektor posisi R. Vektor posisi biasanya dinyatakan adanya tanda panah di atas satuannya. Nah, pada gambar di samping kita lihat vektor posisi di 2 dimensi secara vertikal. Untuk menggambarkan posisi dari titik tersebut, kita dapat mengatakan benda tersebut berada pada titik pada X, Y. Selain itu, kita juga dapat menggunakan sumbu koordinat vektor R, yang dimana didefinisikan sebagai vektor yang digambarkan dengan garis dimulai dari koordinat awal sistem yaitu 0,0 menuju titik yang diamati, yaitu pada X, Y.
Perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu titik materi pada waktu tertentu. Nah, kita lihat pada gambar di samping, suatu benda berada pada titik A, di mana ia akan berpindah ke titik B. Nah, bagaimana cara menghitung perpindahan benda tersebut dari titik A ke titik B? Nah, kita perhatikan ya, kalau benda A berada pada titik, kita sebut sebagai R1, dan vektor posisi akhir pada titik B pada saat T2 kita sebut sebagai R2. Nah, adapun perpindahannya kita sebut sebagai delta R, vektor delta R. Nah, untuk menghitung perpindahannya, kita dapat menggunakan R1 ditambah delta R sama dengan R2. Jadi, untuk menghitung delta R-nya, kita dapat tuliskan vektor delta R sama dengan vektor 2 dikurang vektor R1, di mana vektor posisi dari R2 dan R1 kita kurangkan. Kita dapat kurangkan dengan cara memisahkannya dengan satuan yang sama. Jadi kita dapat tuliskan X2 dikurang X1 I topi ditambah Y2 kurang Y1 J topi. Jadi kita satukan dengan vektor satuan yang sama, yaitu I topi dan juga J topi. Adapun besar perubahan posisi dirumuskan tanda mutlak vektor delta R sama dengan tanda mutlak vektor R2 dikurang R1, dan kita jabarkan sebagai akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Adapun keterangannya yaitu vektor delta R sama dengan perpindahan dalam satuan M, tanda mutlak vektor delta R sama dengan besar perpindahan dalam satuan M, vektor R1 sama dengan vektor posisi awal dengan satuan M, vektor R2 sama dengan vektor posisi akhir dengan satuan M, Y1 adalah komponen posisi awal, dan X2, Y2 adalah komponen posisi akhir. Contoh soal. Diketahui vektor posisi titik A sama dengan vektor R1 yaitu 2MI topi ditambah 3MJ topi. Di sini M kita satuannya ya, yaitu meter. Kemudian vektor titik B yaitu R2 sama dengan 5M topi dan 7MJ topi. Tentukan besar perpindahan partikel tersebut. Seperti penjelasan yang tadi, kita dapat hitung delta R sama dengan R2 dikurang R1. Nah, kita masukkan yang R1 dan R2-nya tadi, kemudian kita satukan yang memiliki vektor satuan yang sama. Jadi kita tuliskan 5M dikurang 2M I topi ditambah 7M dikurang 3M J topi. 5 kurang 2 sama dengan 3 dan 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi kita tuliskan 3 meter I topi ditambah 4 meter J topi. Kemudian kita hitung besar perpindahannya. Nah, besar perpindahan dapat kita hitung dengan rumus yang sudah kita lihat yang tadi, atau dapat kita tuliskan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, akar dari 25 yaitu 5. Jadi, besar perpindahan partikel tersebut yaitu 5 meter. Selanjutnya, kecepatan gerak benda. Kecepatan adalah kelajuan yang memperhatikan arah gerak benda. Di sini kecepatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecepatan rata-rata.
Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu tertentu. Adik-adik pasti pernah mengendarai kendaraan di mana kendaraan seperti motor ataupun mobil. Nah, di kendaraan tersebut ada sebuah speedometer di mana dengan speedometer itu kita dapat melihat kelajuan dari kendaraan yang kita gunakan, di mana jarumnya itu biasanya berpindah-pindah. Nah, perpindahan dari jarum tersebut mengartikan kecepatan yang terjadi pada kendaraan kita itu berubah-ubah, ataupun kecepatannya tidak konstan. Nah, bagaimana cara menghitung kecepatan rata-rata dari kendaraan yang kita gunakan tersebut? Nah, kita dapat hitung dengan cara vektor V sama dengan vektor delta R per delta T. Nah, vektor delta R ini yaitu vektor R2 dikurang vektor R1. Adapun delta T-nya yaitu T2 kurang T1. Atau dapat juga kita tuliskan delta X per delta T I topi ditambah delta Y per delta T J topi. Atau dapat juga kita tulis sebagai V sama dengan Vx I topi ditambah Vy J topi. Adapun besar kecepatan rata-ratanya dapat kita tulis tanda mutlak vektor V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, dengan Vx sama dengan delta X per delta T, yaitu kecepatan rata-rata pada arah sumbu X, dan Vy sama dengan delta Y per delta T, atau kecepatan rata-rata dalam arah sumbu Y, dan vektor V yaitu kecepatan rata-rata dalam satuan meter per second. Contoh soal, diketahui vektor posisi saat T sama dengan 0 adalah 2 I topi ditambah 3 J topi meter. Kemudian, pada saat T sama dengan 2 second, vektor posisinya menjadi 8 I topi ditambah 7 J topi meter. Tentukan vektor kecepatan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata. Penyelesaian. Pertama-tama, kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Yang pertama, T1 sama dengan 0 second, T2 sama dengan 2 second, R1 sama dengan 2 I topi ditambah 3 J topi meter, dan R2 sama dengan 8 I topi ditambah 7 J topi. Yang ditanyakan yaitu vektor V dan tanda mutlak V. Bagian pertama kita hitung vektor kecepatan rata-ratanya. Adapun rumusnya yaitu vektor V sama dengan delta R per delta T. Delta R yaitu R2 dikurang R1 dan delta T sama dengan T2 dikurang T1. Kemudian kita masukkan R1 dan R2-nya, jadi 8I ditambah 7 J topi dikurang 2I topi ditambah 3 J topi per 2 dikurang 0. Selanjutnya kita kurangi yang memiliki vektor satuan yang sama, yaitu 8I topi dikurang 2I topi, 7 J topi dikurang 3 J topi per 2 dikurang 0. Hasilnya 6I topi ditambah 4 J topi per 2. Adapun nilai dari vektor V sama dengan 4I topi ditambah 2 J topi meter per second. Selanjutnya, besar kecepatan rata-rata dapat kita hitung dengan cara tanda mutlak vektor V sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat meter. 4 kuadrat sama dengan 16, 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian 16 ditambah 4 sama dengan 20. Akar 20
yaitu 4,47 meter. Jadi besar kecepatan rata-rata dari benda tersebut yaitu 4,47 meter. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata untuk selang waktu yang mendekati nol. Kecepatan sesaat dihitung menggunakan limit kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sangat kecil atau mendekati nol. Vektor V dalam T sama dengan limit delta T mendekati nol, delta R per delta T. Kecepatan sesaat untuk tiap-tiap sumbu koordinat yaitu vektor V dalam T sama dengan dx per dt itopi ditambah dy per dt jtopi. Besar kecepatan sesaat dirumuskan sebagai berikut. Tanda mutlak vektor V dalam T sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Selanjutnya yaitu percepatan gerak benda. Percepatan adalah perbandingan antara perubahan kecepatan gerak benda terhadap waktu. Yang pertama yaitu percepatan rata-rata. Vektor ART sama dengan delta V per delta T sama dengan vektor V2 dikurang vektor V1 per T2 kurang T1. Adapun untuk sumbu koordinatnya yaitu vektor A RT sama dengan delta Vx per delta T itopi ditambah delta Vy per delta T jtopi. Secara ringkas, vektor ART dapat dituliskan sebagai vektor AR sama dengan AX RT itopi ditambah AY RT jtopi. Adapun besar dari percepatan rata-rata dapat dirumuskan tanda mutlak vektor ART sama dengan akar AX RT kuadrat ditambah AY RT kuadrat. Vektor ART sama dengan percepatan rata-rata dalam satuan meter per second kuadrat, AXRT dan AYRT sama dengan komponen percepatan pada sumbu X dan pada sumbu Y. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah harga limit delta V per delta T untuk delta T mendekati 0 atau turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Vektor A sama dengan lim delta T mendekati 0 vektor delta V per delta T, atau dapat kita tulis lim delta T mendekati 0 vektor V dalam kurung T ditambah delta T dikurang vektor V per delta T, atau dapat kita tuliskan diferensial vektor V per delta T. Persamaan percepatan sesaat untuk tiap-tiap sumbu koordinat yaitu vektor A sama dengan dVx per dt itopi ditambah dVy per dt jtopi, sehingga besar percepatan sesaatnya yaitu tanda mutlak vektor A dalam T sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Keterangan tanda mutlak vektor A dalam T yaitu besar percepatan dalam satuan meter per second kuadrat AX dan AY sama dengan komponen percepatan sesaat pada sumbu X dan Y dalam satuan meter per second kuadrat. Contoh soal. Posisi suatu partikel dinyatakan dalam persamaan vektor R sama dengan 5T dikurang T kuadrat ditambah 3. Nilai R dalam satuan meter dan T dalam satuan second. Tentukan percepatan partikel. Nah, penyelesaian pertama-tama karena ini
yang diketahui yaitu posisinya, maka kita terlebih dahulu mencari persamaan dari kecepatan, di mana kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Jadi kita dapat tulis vektor V kuadrat sama dengan diferensial dari posisi atau diferensial R per diferensial T sama dengan D 5T kurang T kuadrat ditambah 3 per DT. Jadi hasilnya 5 dikurang 2T. Jadi persamaan kecepatan partikel tersebut yaitu 5 kurang 2T. Nah, selanjutnya kita akan menentukan percepatannya, di mana percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Jadi, vektor AT sama dengan dV per dt. Jadi, D5 dikurang 2T per dt sama dengan minus 2. Jadi, karena percepatannya itu bertanda negatif, artinya partikel mengalami perlambatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Sekian materi yang dapat saya ajarkan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.